warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Baik, kita hari ini belajar tentang lanjutan kemarin tentang metode greedy, di mana metode greedy ini akan dipakai dalam pewarnaan graf atau kita sebutnya dengan coloring graph. Pewarnaan atau coloring. Jadi permasalahannya adalah pada pemberian warna kepada semua simpul. Sedemikian sehingga dua simpul yang berdampingan ada bisa dikatakan dua simpul yang berdampingan itu adalah bila ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Jadi diingat-ingat nih. Kalau ada dua simpul berdampingan, dikatakan berdampingan, maka kita lihat di gambarnya, itu ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Maka nanti kita harus memberikan warna yang berbeda. Ya, jadi untuk dua simpul yang berdampingan, kita harus memberikan warna yang berbeda. Jadi untuk pewarnaan atau coloring graph ini masih mempergunakan metode greedy ya. Nah, nanti tujuannya adalah memberikan warna yang dipergunakan seminimal mungkin, sehingga banyaknya minimal warna yang digunakan itu disebut dengan bilangan kromatik. Jadi nanti kita memberikan warna pada simpul-simpul tersebut, di mana diusahakan kita harus memberikan warnanya seminimal mungkin jumlahnya ya. Nah, banyaknya minimal warna yang digunakan itu disebut dengan bilangan kromatik. Maaf ya, banyak sound yang masuk karena memang kalau pagi itu banyak kegiatan atau aktivitas. Jadi kalau malam itu takutnya pas lagi video itu pasti gelap gitu ya. Jadi pagi-pagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk pewarnaan contoh adalah kasusnya ada pola lampu lalu lintas, di mana permasalahannya menentukan pola lampu lalu lintas dengan jumlah fase minimal dan pada setiap fase tidak ada perjalanan yang saling melintas. Perjalanan yang diperbolehkan ini kita lihat dulu ya. Jadi bisa dikatakan metode greedy ini ya itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menentukan jadwal, bisa bukan menentukan jadwal tapi urutan ya, urutan untuk dalam hal ini adalah pola lampu lalu lintas, kapan dia hijau, kapan dia merah gitu ya, dimana tujuannya adalah agar setiap perlintasan itu tidak saling tabrakan. Nah, bagaimana cara ngaturnya itu bisa kita gunakan dengan metode greedy, yaitu tentang pewarnaan graf ya atau coloring graph ya. Jadi ini bisa dikatakan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, kita nggak mau ada misalkan jadwal ujian itu bentrok, saling bentrok. Padahal satu kelas itu misalkan gitu ya, satu kelas itu diajarkan beberapa banyak mata kuliah supaya dia tidak bentrok. Bagaimana caranya? Atau ada lagi, misalkan kita mau memberikan giliran ya, kapan mempergunakan loker ya. Loker dalam misalkan lokernya cuma terbatas, sedangkan jumlah yang memakai loker itu banyak, ya berarti kan harus giliran, ya kan ya. Nah, untuk mengatur gilirannya itu kita bisa memecahkannya dengan atau kita bisa menyelesaikannya dengan metode greedy ini. Ya, jadi bisa dikatakan untuk hal-hal yang ada keterbatasan, contoh tadi ada keterbatasan jalan kayak begini, ada keterbatasan jumlah dari loker, ada keterbatasan jumlah kelas atau banyaknya jam gitu ya, banyaknya jam jadwal gitu ya. Sedangkan itu constraint-nya ya. Sedangkan untuk jumlah yang nanti mengakses jalan, terus loker, terus jadwal itu banyak, lebih dari jumlah keterbatasan tersebut. Nah, untuk mengatasinya, kapan gilirannya, itu kita bisa gunakan dengan metode greedy, yaitu pada pewarnaan graf. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, di sini saya masuk lagi ya, topiknya. Untuk kasusnya di sini, kita mau mengatur lampu lalu lintas, di mana harus ada giliran, kapan dia hijau, kapan dia merah,
Dan tujuannya tidak boleh ada jadwalnya itu, jadwal gilirannya itu mengakibatkan terjadinya tabrakan antara lintasan tersebut. Ya kan? Jadi bisa aja ada beberapa jalur itu jalan bersama-sama tapi tidak terjadi tabrakan. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya, ngaturnya itu. Nah, kita bisa gunakan dengan metode greedy, yaitu lewat pewarnaan graf atau pewarnaan atau coloring graph. Oke ya. Jadi kita menentukan pola lampu lalu lintas dengan jumlah fase minimal ya. Jadi jumlah gilirannya itu minimal. Dan pada setiap fase tidak ada perjalanan yang saling melintas. Nah, sebelum kita memecahkan kasus ini, kita harus lihat dulu perjalanan yang mungkin, yang memungkinkan dari dari jalur tersebut ya. Kalau di sini diperlihatkan bahwa yang bisa terjadi di jalur tersebut itu perjalanannya adalah dari A, lihat ya, tanda panahnya itu menentukan perjalanan kan, dari A ke B atau dari A ke C ya, terus A ke D, nggak bisa A ke E karena tidak ada perjalanan dari A ke E, adanya dari E. Jadi adanya cuman yang keluar dari jalanan E menuju ke jalanan yang lain ya. Jadi A ke E nggak ada ya. Oke, dari B ada, dari B ke C, dari B ke D. Tapi tidak ada dari B ke A maupun dari B ke E. Ya, jadi kita tulis dulu semua perjalanan yang memungkinkan dari lintasan tersebut atau dari jalan tersebut ya. Lalu langkah penyelesaiannya, tentukan simpul dari perjalanan yang diperbolehkan tadi ya. Untuk peletakan simpulnya bebas, mau di mana kek terserah ya. Tapi dari yang tadi perjalanan tadi kita bikin simpulnya. Bagaimana caranya? Nanti saya ajarkan di sini. Tentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan saling melintas. Saya gambarin lagi ya di sini. Ini adalah perjalanannya ya. Tadi simpulnya AB, AC, AD gitu ya. Jadi nanti itu jadi simpul. Lalu nanti BD, BC itu juga jadi simpul. Lalu dari C nggak ada ya, dari D juga nggak ada, adanya dari E. E ke B, E ke C ada ya, E ke D juga ada ya. Oke ya, jadi itu simpul-simpulnya dan kita lihat nanti. Ya, kita bikin simpulnya dulu. Dari perjalanan tadi yang memungkinkan AB, terus AC, AD, AE nggak ada ya. Terus dari B, yang dari B, BC, BD, BA nggak ada, BE nggak ada. Oke ya. Peletakan simpulnya sembarang aja ya, terserah kalian mau di mana. Artinya nggak usah urut gitu ya. Mungkin dari A ke C, A ke D, nah itu kemana-mana gitu ya. Itu bisa ya. Oke. Bentar. Lalu dari D tidak ada ya, perjalanan dari D ke simpul lain tidak ada, adanya dari E. E ke B, E ke C, dan E ke D. Oke ya. Nah, setelah sudah kita gambarkan simpul-simpul perjalanan yang memungkinkan dari si jalan tadi, ini kan bisa dikatakan perlimaan gitu ya. Nah, lalu kita gambarkan ruas antara simpul tersebut. Bagaimana cara gambar ruasnya? Yaitu bila ada perjalanan yang saling tabrak, gitu ya, saling melintas, maka kita gambarkan ruas antara perjalanan tersebut. Ya, contoh, saya kasih ya. Ini misalkan dari AC, ini kan dari A. Saya ganti dulu pointernya. Oh, sedih ya, ini aja dulu. A, C. Siapa yang bisa memotong atau bisa menghasilkan tabrakan kalau ada perjalanan dari A ke C? BD, bisa ya? Nih ya. BD bisa melintas. Atau EB bisa melintas. Jadi, kalau dia bisa melintas atau bisa memotong perjalanan dari A ke C, kita gambarkan ruasnya. Lihat ya, AB nggak ada ya. AB nggak ada yang memotong karena dia belok kiri langsung gitu ya. Jadi kalau belok kiri langsung kan nggak ada yang motong gitu ya. Nggak ada yang bisa
nggak ada perjalanan yang nanti akan mengakibatkan tabrakan kalau dari perjalanan A ke B. Tapi kalau dari A ke C itu bisa ada yang terjadi tabrakan, yaitu bila BD melintas atau EB melintas, ya. Nah, jadi kita gambar ruas antara dua perjalanan yang saling tabrakan tersebut. Nah, ini dia AC BD. Oke, lalu AC EB. Jelas ya? Oke, sekarang ada lagi nggak perjalanan yang bisa memotong perjalanan dari A ke C? BD udah tadi, EB udah, EC? Enggak ya. Kalau EC ibaratnya dalam satu, kalau EC, E ke C, A ke C. Nah kalau kayak begini mah bareng gitu ya, jadi nggak bakalan ada terjadi tabrakan. E ke D? Enggak. Yang satu belok kanan, yang satu lurus. Iya, ya. Jadi nggak mungkin antara AC sama ED itu terjadi tabrakan. Ya. Terus apa lagi? BD tadi udah ya. BC juga enggak. BC kan belok kiri langsung gitu ya. Jadi bisa dikatakan dia bareng-bareng masuk ke jalanan si C ini gitu. Ya. Jadi itu ya. Itu saja. Karena dua perjalanan ini yang udah jelas kelihatan ya. Kalau masih ada silakan digambarkan, tapi memang harus benar-benar yakin bahwa perjalanan itu akan mengakibatkan terjadinya tabrakan gitu ya. Oke, AC sudah, sekarang AD coba. AD, kira-kira kalau perjalanan yang melintas apa? Ya, betul ya. Kalau kita ke A ke D bisa dipotong sama EB. Oke? Ya, di sini. Nah, EC juga ya. Jadi coba lihat. A ke D itu dipotong sama E ke C. Nih. Ya, dia belok kanan, yang satu belok kanan juga, tapi dia belok kanannya ke C, yang ini belok kanannya ke D gitu ya. Jadi bisa dipotong gitu ya. Nah, itu bisa terjadi tabrakan. Lalu ada lagi dari AD ya, E, B yang tadi ya. Jadi kita AD dipotong sama EB ini. Nah, ini maka dia ada ruas di sini karena bisa terjadi tabrakan antara perjalanan AD dan perjalanan EB. Ada lagi? Ya, silakan kalau masih ada ya. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut ke perjalanan yang berikutnya, yaitu AD sudah ya. AE nggak ada, sekarang coba BC. BC udah nggak ada. Sekarang BD. Nah, BD tadi perjalanannya yang bisa melintas adalah AC. Ini udah ya. Terus apa lagi nih kira-kira? Apa lagi? Oke, kita lihat di sini. BD dipotong sama EC. Ya, betul. Ya, jadi ketika tadi maaf. Ketika tadi BD melintas, maka nanti yang memotong adalah EC. Ini dia. Ini perjalanan EC akan memotong perjalanan dari B ke D. Maka kita gambarkan ruas di sini. Ada lagi? Tidak ya. Maka kita lanjut ke simpul berikutnya. BC tadi langsung, BD udah dipotong, tidak ada lagi. Maka sekarang lanjut ke E. Karena tidak ada perjalanan dari C ya. Adanya dari E. E ke simpul yang lain. Nggak ada EA. EB. EB tadi sudah ya. EB itu tadi dipotong sama AC sama AD. Ini dia. Nih. AC sama AD. Ini EB yang mau dipotong ya. Oke ya. Oke. Sepertinya sudah lengkap semua ya. EB sudah tadi, ED langsung, EC juga tadi sudah dipotong sama AD ya. AD, EC tadi dipotong sama AD sama BD.
Oke ya. Jadi ini dulu bisa dikatakan ini adalah graf terbaru. Terus bagaimana cara selanjutnya? Selanjutnya kita memberikan warna pada simpul tersebut. Ya, kita beri warna pada simpul tersebut. Lihat aturannya, bila simpul berdampingan atau bisa dikatakan simpul itu berdampingan kalau ada ruas yang menghubungkan dua simpul tersebut. Contoh adalah ini, AD sama EC itu dikatakan berdampingan karena ada ruas yang menghubungkan simpul AD dengan simpul EC. Ya, jadi tidak boleh diberikan warna yang sama, harus warna yang berbeda gitu. Ya, ini dia. Bila simpulnya berdampingan, maka berilah warna lain. Dan bila simpulnya tidak berdampingan, boleh diberikan warna yang sama gitu. Jelas di sini ya. Dikatakan berdampingan kalau ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Dikatakan tidak berdampingan kalau tidak ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Contoh, ini. AD sama BD itu tidak berdampingan karena tidak ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Oke ya, sekarang kita mulai bagaimana untuk memberikan warnanya. Ya, misal saya mulai dari AD. AD kita beri warna coklat. Ya, kalau di offline sih biasanya saya menyuruh mahasiswa untuk membawa pensil warna supaya jelas gitu ya. Tapi kalau di sini saya berikan kode aja ya di sini ya, CAT-nya coklat ya. Oke, AD saya berikan warna coklat. Apakah EC boleh warna coklat? Tidak boleh ya, karena ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Atau bisa dikatakan AD dan EC itu berdampingan, jadi tidak boleh berikan warna yang sama. Harus warna yang berbeda. Ya, kita lihat dulu warna coklat dulu ya. Oke, AD warna coklat. BD boleh nggak warna coklat? Boleh ya. Saya berikan BD warna coklat. Nih. AC boleh warna coklat? Tidak boleh ya, karena antara BD dengan AC itu berdampingan. Nah, sebentar ya. Mana ini? Oke. AC saya tidak boleh beli warna coklat karena antara BD dengan AC berdampingan. EB boleh nggak dikasih warna coklat? Iya, nggak boleh ya. Walaupun kita lihat di sini BD tidak berdampingan ya dengan EB. Ya. BD tidak berdampingan dengan EB. Masalahnya EB berdampingan dengan AD. AD warna coklat juga. EB berarti nggak boleh warna coklat gitu. Berarti nanti si EB juga harus berbeda, nggak boleh warna coklat. Ya. Oke ya, sekarang coklat udah selesai ya. Kita berikan warna yang lain. Untuk yang EC coba. Atau AC dulu. AC berarti tidak boleh warna coklat. Kita pilih warna ungu misalkan. Oke. AC warna ungu. EC boleh nggak warna ungu? Boleh. Ya, karena AC sama EC nggak berdampingan. Oke. Sekarang EB boleh nggak warna ungu? Nggak boleh. Coklat? Nggak boleh juga gitu ya. Berarti dia harus warna yang berbeda dari, harus lain, bukan coklat dan bukan ungu ya. Maka kita misalkan beri warna orange. Oke, jelas di sini? Ya, nanti kalau belum jelas videonya ditonton lagi ya. Oke ya, jadi untuk syaratnya kita berikan warna yang berbeda untuk yang berdampingan. Berikan warna yang sama bila simpulnya tidak berdampingan. Dikatakan berdampingan kalau ada ruas yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Oke ya. Lanjut. Kita lihat bahwa simpul AB, BC, dan ED tidak dihubungkan oleh ruas. Nah, kita lihat di sini ya. Ada AB, BC, ED, itu nggak ada ruasnya. Karena tadi kalau lihat dari perjalanannya, dia belok kiri langsung, belok kanan langsung gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau nanti dia di aturan lampu hijau dan lampu merah, si AB, BC, sama ED ibaratnya dia lampu hijau terus gitu. Ya, nggak akan pernah ada dapat giliran lampu merah ya. Jadi jalan terus. Ya, jadi kita
Bisa dikatakan ini AB, BC, dan ED itu netral. Ya. Oke, sekarang kita masuk nih ya. AB, BC, dan ED itu pasti nanti hijau terus. Nah, sekarang baru simpulannya dulu. Coklatnya yaitu AD dan BD. Oke, ungu AC dan EC. Orange yaitu EB. Nah, baru dari langkah kelima diperoleh 3 fase ya, karena nanti ada 3 warna. Nah, ini yang kita sebut dengan bilangan kromatik. Jadi banyaknya minimal warna yang digunakan untuk mewarnai simpul pada pewarnaan graf. Ingat ya. Jadi banyaknya minimal warna yang kita gunakan untuk mewarnai simpul pada pewarnaan graf. Itu kita sebut dengan bilangan kromatik. Jelas ya di sini. Oke, sekarang karena dia ada 3 warna, berarti nanti ada 3 fase, ada 3 giliran ibaratnya ya kalau di lampu merah. Maka nanti di sini ketika hijaunya itu adalah yang tadi hijau terus mana? Ya, ini ya. BC, ED sama AB. Kita lihat di sini deh. Nih. AB, BC, sama ED itu selalu hijau terus. Ya. Nah, nanti sekarang gilirannya nih dari 3 warna ini. 3 warna ini kita bikin giliran kapan hijaunya. Misalkan tadi AC sama AD. AC sama AD kan karena dia satu warna ya. Oh, di sini, maaf. Di sini dia AD sama AC. Kalau saya di sini AD sama BD ya. AD sama BD misalkan itu bisa dikatakan dia satu kelompok, satu warna. Jadi harusnya jangan saya pakai itu ya. Jadi nanti lihat saya ganti dulu. Oh, kita pakai yang di selanjutnya aja. AD sama BD ya. AD sama BD, saya pakai BD ya di sini. Jadi memang pewarnaan itu untuk gilirannya ini tergantung dari warnanya ya. Jadi kalau satu kelompok boleh berarti gilirannya sama gitu ya. Ups. Pointernya mana ini? Oh, nggak ada ya dia pointer. Oke, saya tadi AD sama BD. AD sama BD. Ya, AD sama BD itu hijau, AB, BC, dan ED itu pasti selalu hijau karena tadi tidak diberikan warna atau bisa dikatakan dia netral ya. Lalu yang lain harus merah, kelompok warna yang lain harus merah yaitu EC, AC, EB. EC, AC, EB. EC, AB, EC, AD, EB. EC, AC, EB. EC, AC, EB. Nah, ini dia. Ya. Untuk kelompok warna yang lain di dalam lampu lalu lintas tadi dia warnanya merah, sedangkan saya kasih giliran untuk yang tadi warna coklat, saya kasih giliran itu jadi warna hijau. Ya. Itu fase pertama. Fase kedua yang tadi hijau kecuali AB, BC, dan ED ya, itu sekarang gilirannya merah jadinya gitu, karena dia udah pernah dapat giliran jadi hijau ya. AB, BC, dan ED ini selalu hijau. Nah, ini tinggal ditukar aja ya. Saya tukar yang si BD sama AD ini
Ini BD ya. Ini sekarang gilirannya jadi merah. BD sama AD jadi merah. Ya. Sedangkan AC dan EB, ini AC. Dan EB itu sekarang hijau. Ya. Anda nanti boleh pilih kelompok mana yang hijau dulu ya. Jadi tidak usah ikutin seperti aturan saya ya. Jadi memang tidak ada aturannya kapan yang kelompok tadi warna itu kapan hijaunya gitu ya. Jadi memang pokoknya kita pilih salah satu kelompok itu untuk hijau ya. Setelah itu yang tadi udah hijau sekarang jadi merah gitu. Gantian sama kelompok warna yang lain tadi ya. Oke. Lalu untuk fase ketiga si EC yang hijau. Kalau ini masih tetap ya, 3 simpul ini akan tetap hijau terus. Sedangkan si AC yang tadi, AC sama EB tadi hijau, sekarang jadi merah. AC, ini AC. Ini nggak usah lah ya, ini udah ada. AC, AD, dan EB itu jadi merah. Ya, di sini ya. Terus nanti putar lagi kalau misalkan nanti di dalam kehidupan nyatanya itu ya fase pertama ulang lagi terus ya. Giliran lagi. Jadi fase 1, fase 2, fase 3, habis itu ulang lagi fase 1, 2 dan 3 seterusnya. Ya, itu untuk ngatur lampu lalu lintas. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Oke ya. Baik. Ini salah satu contoh permasalahan di kehidupan nyata yang bisa dipecahkan dengan metode greedy, dengan pewarnaan graf. Ya. Ada lagi contoh yang lain. Contoh lain adalah mengatur penjadwalan ujian. Dijelaskan di sini ada kasusnya. Penjelasan tabel penjadwalan ujian. 6 kolom yang dilambangkan dengan huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, itu menunjukkan nama mata kuliah. Sedangkan 8 baris yang ditunjukkan dengan angka, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 8, itu adalah mahasiswanya. Nah, sekarang, angka 1 pada tabel ini, ya, ini kan ada cuma 0 dan 1 ya. Angka 1 pada tabel menunjukkan tentang mata kuliah yang diambil. Jadi bisa dikatakan mahasiswa pertama itu mengambil mata kuliah B sama mata kuliah E. Ya. Sedangkan angka 0 itu pada tabel berarti mata kuliahnya tidak diambil. Jadi mahasiswa pertama itu tidak mengambil mata kuliah A, tidak mengambil mata kuliah C, dan tidak mengambil mata kuliah D serta mata kuliah F. Jadi dia cuma mengambil mata kuliah B dan E. Begitu juga untuk mahasiswa kedua. Mahasiswa kedua dia mengambil mata kuliah C sama D. Tidak mengambil mata kuliah A, B, E, F. Nah, seperti itu sampai mahasiswa yang ke-8. Oke ya. Terus sekarang kita mau tahu bagaimana cara ngatur jadwal ujiannya ya. Karena setiap satu mahasiswa itu mengambil lebih dari satu mata kuliah supaya nggak bentrok jadwal ujian untuk mata kuliah tersebut yang diambil si mahasiswa pertama atau kedua gitu ya. Itu bagaimana cara ngatur jadwalnya? Nah, begini caranya. Permasalahannya, ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah atau lebih dari 1 ya, sekaligus. Tim pembuat jadwal harus membuat jadwal ujian yang sesuai agar jadwal ujian mahasiswanya tidak bentrok. Lalu syaratnya tidak boleh ada mahasiswa yang mengikuti 2 ujian pada waktu yang bersamaan. Jadi dia kan bisa dikatakan dia mengambil 2 mata kuliah ya. Terus ketika dia ujian ya nggak boleh dua-duanya itu pada waktu bersamaan, jadi harus beda hari gitu. Nah, bagaimana cara ngatur jadwalnya? Kan ada 8 tadi ya. Bagaimana cara ngatur jadwal ujiannya supaya satu mahasiswa itu tidak bentrok untuk mengikuti ujian dari 2 mata kuliah yang dia ambil gitu. Oke ya. Kita lihat lagi penyelesaiannya, menggambar simpul yang menunjukkan mata kuliah. Membuat ruas atau garis penghubung yang menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut. Jadi kalau kita gambar dulu
Simpul-simpulnya. Simpul-simpulnya itu menandakan mata kuliah. Tadi kan ada 6 mata kuliah ya, berarti nanti ada simpul A sampai F. Oke, lalu kita bikin garis atau ruas antara dua mata kuliah yang diambil oleh satu mahasiswa. Gitu. Ya, buat ruas atau garis penghubung yang menyatakan ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Gitu. Lalu kita pilih simpul yang berwarna sama, lalu setelah sudah semua tadi, pilih simpul yang berwarna sama. Simpul yang berwarna sama menunjukkan tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut secara bersamaan. Berarti boleh dijadwalkan pada waktu yang sama. Ya, kita lihat di sini. Ini tadi bisa dikatakan ini petanya ya tadi ya, jadwalnya. Bukan jadwalnya, tapi antara mata kuliah dengan mahasiswanya. Ini mata kuliahnya. A, F, E, B, C, D. Lalu kita lihat di sini. Ketika ada nggak mata kuliah A, dia berdampingan dengan mata kuliah yang lain. Jadi diambil oleh satu mahasiswa. Contohnya ini. Ini ya. A diambil oleh mahasiswa 3, di mana dia juga si mahasiswa 3 ini ngambil mata kuliah E. Lalu ini juga sama, mata kuliah A itu juga berdampingan dengan mata kuliah F. Jadi nanti ada ruas yang menghubungkan A, F, dan AE. Nah, seperti ini. Ada lagi nggak? Nah ya, ini ya. Ini udah ya F. Ada lagi ya. Sekarang yang B. Ini B. Diambil berbarengan sama E. Lalu B lagi kita lihat. Diambil berbarengan sama D. Lalu B. Diambil berbarengan sama C. Berarti nanti si B ini ada hubungannya sama simpul E, simpul D, dan simpul C. Ini dia. B sama C, B sama D, dan B sama, masih kurang. B sama C, C, D, ada 2 ya. B sama E, ini sama E. Lupa ini tadi. Oke ya, B sama E. Oke ya, kita lihat di sini nih ya. B, E, B, C, B, D. Oke, sekarang yang C. C, ini keduluan gambarnya ya. C sama D. Ya, ini C sama D. Lalu C sama apa lagi? C sama B. Udah tadi ya. Udah lagi ya. C sama D sudah. Jadi C sama D dan C sama B. Ada lagi F. F sama A. Udah tadi digambar. F sama, udah ya. Jadi F cuma sama A aja. Jelas ya? Oke. Baru setelah sudah ini kita berikan warna. Apabila terdapat 2 buah simpul yang dihubungkan oleh ruas, maka ujian kedua mata kuliah tidak dapat dibuat pada waktu yang bersamaan. Ya, karena dia saling berdampingan, atau bisa dikatakan saling kayak tadi jalanan tabrakan. Berarti ini nanti bisa bentrok jadwal gitu ya. Jadi kalau ada ruasnya berarti tidak boleh dilakukan bersamaan kalau dikasih ujian gitu. Ya, maka nanti kalau di grafnya dia juga warnanya berbeda ya. Beri warna pada masing-masing simpul. Apabila warnanya berbeda, diberikan pada simpul yang menunjuk pada waktu ujiannya yang berbeda. Ya, jadi kalau ruasnya ada ruas berarti tidak boleh dilakukan yang pada jadwal yang sama ya. Warna yang digunakan harus seminimal mungkin. Catatan, simpul yang berdampingan tidak boleh berwarna sama. Oke ya, ini tadi ya saya berikan seperti ini. Lalu kita kasih, misalkan kita awalnya dari dari A. Anda sebenarnya boleh mulai dari simpul manapun. Ya, pokoknya nanti pasti minimal gitu ya. Nanti kalau Anda coba dari simpul yang mana ternyata, misalkan Anda mulainya dari simpul B, boleh. Misalkan nanti dia menghasilkan 3 warna, ya. Terus nanti Anda coba dari simpul A, misalkan. Ternyata dia dapat 2 warna. Berarti
yang paling bagus adalah ketika Anda mulainya dari simpul A ini gitu. Jadi kita cari yang minimal warnanya gitu. Oke ya, jelas ya. Oke, saya mulainya dari A. A-nya kita kasih warna biru. Ya. Maka F boleh warna biru nggak? Nggak boleh. E boleh warna biru? Nggak boleh juga. B boleh? Boleh. Maka saya kasih dulu. F ini saya kasih warna kuning. E boleh kuning? Boleh. Ya, karena dia tidak berdampingan ya antara E dengan F. Oke. Lalu B-nya, C boleh warna kuning? Boleh. Karena dia tidak berdampingan dengan F, dia juga tidak berdampingan dengan E. Jadi saya kasih C-nya adalah warna kuning. Nah, si B-nya saya kasih warna biru. Karena dia tidak berdampingan dengan A. Ya, si B-nya saya kasih warna biru karena dia tidak berdampingan dengan A. Oke. Sekarang D. D boleh warna biru? Enggak boleh. D warna kuning boleh nggak? Enggak boleh juga. Berarti dia harus warna berbeda. Misalkan saya kasih warna, ya kita simpulin dulu. Sekalian ya, kuningnya nanti C, E, F, birunya AB, dan D-nya saya kasih warna merah. Oke? Jelas di sini? Iya, betul ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini hasilnya. Simpulannya, untuk simpul yang berwarna sama, bisa dilakukan jadwal ujian dalam waktu yang sama. Oke, jadi ini seperti ini. Kan dia tidak berdampingan, maka dia bisa berwarna sama. Ya, jadi mata kuliah A sama mata kuliah B itu bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ya, dan diyakinkan pasti, gitu ya. Kalau nanti Anda lihat tadi tabelnya, diyakinkan tidak ada mahasiswa yang mengambil atau dia melakukan dua ujian untuk dua mata kuliah ini, gitu. Pasti ini dia dilakukan oleh mahasiswa yang berbeda. A sama B itu artinya si A saat yang sama, si satu misalkan ya, sama salah satu mahasiswa tersebut tidak akan ngikutin ujian A sama ujian B pada waktu yang bersamaan, nggak akan ada, gitu ya. Jadi bisa dikatakan dua mata kuliah ini bisa dilakukan ujian pada waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan untuk simpul yang berwarna beda, ini jadwal ujian dilakukan dalam waktu yang berbeda, tentu saja ya. Jadi nanti ketika untuk yang warna berbeda antara B mata kuliah A sama mata kuliah E itu pasti jadwalnya berbeda. Ya. Begitu juga dengan mata kuliah A sama mata kuliah D itu juga jadwalnya berbeda. Ya. Tapi mata kuliah A sama mata kuliah B itu dilakukan jadwal yang sama. Begitu juga dengan yang E. E dilakukan pada waktu bersamaan, dengan F bisa, dengan C bisa. Ya, tapi dia beda jadwal dengan A sama dengan D. Kita lihat di sini, bilangan kromatiknya berapa? Bilangan kromatiknya 3. Nah, ini bisa dikatakan bisa dilakukan ujiannya 3 hari doang gitu. Dari 6 mata kuliah tadi gitu. Jelas di sini ya. Jadi ini yang disebut dengan penyelesaian dengan pewarnaan graf atau coloring graph. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ada, nanti kita diskusikan di WhatsApp group seperti biasa, atau di Google Classroom, atau Anda bisa langsung wapri ke saya. Oke, ditonton terus videonya, diulang-ulang kalau masih belum mengerti, ya. Karena ini memang penting, bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kok, ya. Tinggal Anda nanti bikin programnya aja, gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk materi hari ini tentang coloring graph, ya. Sepertinya ini materi terakhir ya. Kita lihat saja nanti ya. Saya juga belum tahu ini yang materi ke-15 apakah itu kuis atau bukan, ya. Tapi untuk yang materi yang ke-14 ini adalah penyelesaian dari metode greedy yang sudah kita pelajari 2 minggu terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.